Halo Talabers, belakangan pergantian Panglima TNI menjadi salah satu topik terhangat di portal berita maupun media sosial. Maklum, posisi tersebut merupakan puncak karir seorang TNI sekaligus menjadi pucuk pimpinan para perwira. Publik pun makin penasaran dengan sosok yang akan menduduki tahta tersebut. Salah satu nama yang sering dikait-kaitkan adalah Laksamana Yudo Margono. Sang kepala staf Angkatan Laut ini disebut-sebut bakal masuk sebagai pengganti Marsikal Hadi Cahyanto. Posisi strategis yang kini diemban menjadi sumber rasa penasaran banyak orang tentang kekayaan yang ia miliki. Jika kamu salah satunya, segmen Auto Sultan kali ini akan mengulas kekayaan dan koleksi kendaraan Laksamana Yudo Margono. Tonton sampai habis ya! Yudo Margono adalah perwira TNI yang kini mengepalai Satuan Angkatan Laut sejak Mei 2020 lalu. Ia menggantikan Laksamana TNI Siwi Sukma Aji yang memasuki masa purna bakti sekaligus menjadi KSAL yang ke-27. Pria kelahiran Madiun 26 November 1965 ini tidak begitu saja menduduki jabatan tertinggi di lingkup Angkatan Laut tersebut. Jauh sebelum itu, ia telah mengenyam pendidikan sebagai tentara di Akademi Militer Angkatan Laut dan lulus di tahun 1988 silam. Sejak saat itu, Yudo menyelesaikan banyak jenjang pendidikan khusus bagi perwira Angkatan Laut demi menambah pengetahuan kemiliterannya. Terhitung sejak lulus, Yudo diketahui telah menyelesaikan 10 pendidikan dan pelatihan demi menunjang karirnya kelak. Terbukti, ia sukses menduduki beberapa peran strategis dan menyelesaikannya dengan cemerlang. Jabatan strategis pertama yang ia duduki adalah saat menjadi Komandan KRI Ahmad Yani 351 tahun 2006 silam. Dilanjutkan dengan menjadi Komandan Lanal Sorong pada tahun 2008, serta menjadi Komandan Satuan Kapal Cepat Koarmatim di tahun 2010. Selain itu, Komandan Satuan Kapal Eskorta Koarmatim pada tahun 2011, Komandan Kolat Koarmabar pada tahun 2012, dan Paban 2 Sopsal di tahun 2014 juga sempat diembannya. Usai jabatan-jabatan tersebut dipegangnya, jabatan tinggi lain kemudian dipercayakan di pundaknya. Sebut saja saat dia menjabat menjadi Panglima Koarmada atau disingkat Pangkoarmada. Satuan tersebut ditugaskan dalam menghadapi kasus kecelakaan Lion Air JT610 akhir 2018 silam. Yudo sendiri didapuk menjadi pemimpin operasi pencarian pesawat yang hilang kontak di lepas pantai Jawa Barat tersebut. Berkat satuan yang dipimpinnya, tak butuh waktu lama untuk menemukan serpihan serta kokpit voice recorder pesawat naas tersebut. Yudo pun sukses menuai pujian berkat kepimpinannya di laut. Prestasi tersebut kemudian ia lanjutkan ketika didapuk sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah yang merupakan satuan baru di TNI. Komando ini dibentuk untuk mengantisipasi gangguan keamanan nasional dan diharapkan dapat mengantisipasi berbagai kerawanan yang timbul, baik itu potensi ancaman yang berasal dari luar dan dalam negeri. Saat duduk di kursi orang nomor 1 di satuan tersebut, ia berulang kali menetralisir konflik di perairan Natuna yang diklaim Tiongkok sebagai wilayahnya. Tidak hanya di laut yang merupakan tempatnya mengabdi, Yudo juga berhasil menyelesaikan tantangan pertahanan baik di darat maupun di udara. Saat pandemi COVID-19 melanda, Yudo kembali mendapat tugas negara dengan memimpin operasi pemulangan WNI yang berdomisili di Wuhan, Tiongkok. Atas prakarsanya pula, proses karantina dilakukan di Hanggar Lanut Raden Sajat Natuna. Namun cerita tentang COVID-19 belum selesai bagi Yudo. Itu sebab ia ditarik untuk memimpin operasional Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Sederet prestasi membanggakan itu menjadi pertimbangan utama Presiden Joko Widodo untuk mengangkatnya sebagai KSAL dari 2019 silam hingga sekarang. Kini berbagai isu beredar menyebutkan bahwa ia merupakan kandidat terkuat Panglima TNI yang baru. Itu karena berdasarkan pendekatan matra, seharusnya Panglima selanjutnya berasal dari Matra Laut. Namun selain isu jabatan, berita yang tak kalah menarik adalah soal kekayaan yang melimpah ruah dari seorang Laksamana ini. Total, ia memiliki harta kekayaan 11,3 miliar rupiah lebih. Harta tersebut tentunya meliputi 2 buah kendaraan roda 4,
yaitu Toyota Fortuner 2012 serta Mitsubishi Pajero 2010. Nampaknya dari pilihan kendaraan terlihat Yudo merupakan pribadi yang senang SUV leather frame bertampang gagah. Keduanya menawarkan ketangguhan khas SUV dipadu dengan tampilan yang kokoh dan mencerminkan sang tuannya. Fortuner menawarkan kenyamanan lebih berkat kabin yang sedikit lebih mewah serta setup suspensi yang lebih empuk. Belum lagi dengan jaminan durabilitas khas Toyota yang tak bisa dipungkiri car antusias manapun. Sedangkan Pajero Sport menawarkan tenaga dan torsi melimpah dari mesin dieselnya sehingga memberi performa lebih galak dibanding rivalnya. Bicara soal nilai, Fortuner milik Yudo ditaksir berada di atas 250 juta rupiah berdasarkan tahun perakitannya. Sedangkan Pajero Sport miliknya berada di kisaran 210 juta rupiah. Selain itu pada laporan harta kekayaannya juga tercatat 2 unit motor yang dinilai 10 juta rupiah masing-masing unit. Namun tidak dijelaskan jenis dan mereknya. Beda kendaraan, beda pula di sektor properti. Jika Yudo hanya memiliki 2 buah kendaraan roda 4, tercatat ada 18 properti yang ia miliki atas namanya sendiri. Properti tersebut terbagi atas tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa daerah, diantaranya Surabaya, Bogor, Madiun, Sorong, hingga Tangerang. Terbesar adalah tanah serta bangunan di atasnya yang terletak di kota Surabaya dengan 299 meter persegi yang nilainya mencapai 1,5 miliar rupiah. Tak ketinggalan sebidang tanah seluas 300 meter persegi yang ditaksir bernilai 1,1 miliar rupiah. Untuk properti saja, Yudo memiliki aset senilai 6,9 miliar rupiah sekaligus mendominasi kekayaannya. Namun tak berhenti sampai di situ, Yudo juga mencatatkan adanya kas dan setara kas yang nilainya mencapai 3,4 miliar rupiah. Beserta harta bergerak lainnya yang berada di angka 365 juta rupiah. Sebagai perbandingan, laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang ia laporkan sebelumnya, tepatnya di tahun 2016 silam saat menjabat sebagai Kepala Staf Koar Mabar, Yudo tercatat memiliki harta 6,7 miliar rupiah. Itu artinya dalam kurun 5 tahun, kekayaannya meningkat sebesar kurang lebih 4,6 miliar rupiah atau meningkat nyaris 70%. Wah, hebat juga ya kenaikannya.